Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Uci Artia. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang awal mula saya nge-YouTube dan berapakah gajian saya di bulan April tahun 2022, di mana bulan ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Jadi saya ingin berbagi pengalaman, bukan pamer, tapi saya ingin menceritakan ini sih penghasilan saya selama kurang lebih perjuangan 2 tahun nge-YouTube. Nah, kemudian setelah saya belajar dari banyak video yang ada di YouTube, saya mulai tertarik untuk mengembangkan channel YouTube saya untuk bisa dimonetisasi. Karena monetisasi itu ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah kita harus punya 1000 subscriber. Yang kedua, kita harus punya jam tayang sebanyak 4000 jam tonton waktu tayang selama 12 bulan. Jadi selama setahun kita harus mengumpulkan 4000 jam tayang. Kemudian syarat yang ketiga adalah kita harus menyetujui perjanjian dengan program partner YouTube yang ada di peraturan YouTube-nya. Dan yang keempat, kita harus mengaitkan channel YouTube kita dengan Google AdSense. Gunanya adalah nanti untuk menampilkan penghasilan kita selama kita sudah dimonetisasi. Kemudian setelah kurang lebih 4 bulan saya nge-YouTube, kemudian saya sudah mencapai jumlah subscriber sebanyak 1000 orang. Nah, saya mencapai 1000 subscriber itu juga dengan banyak sekali perjuangan. Yang pertama itu saya sering nge-share di WA, kemudian di Facebook, kemudian di grup-grup yang ada di WA, di grup juga. Nah, karena saya kebetulan ngajar, jadi saya waktu pembelajaran daring, saya gunakan media pembelajaran YouTube sebagai media pembelajaran anak-anak di rumah. Anak-anak tidak saya wajibkan untuk subscribe, tapi anak-anak saya wajibkan untuk menonton, untuk belajar dari YouTube saya. Karena saya ngajar matematika, otomatis mereka pasti belajar dengan video-video yang saya buat, karena matematika itu susah ketika daring hanya diberi tugas. Nah, sambil menyelam minum air, sambil saya kembangkan channel YouTube saya juga membagikan video-video saya ke anak-anak. Nah, secara otomatis mereka menonton video saya, maka akan menambah jam tayang saya selama 4000 jam tayang itu. Nah, kemudian anak-anak juga secara otomatis akan subscribe ke channel YouTube saya karena mungkin mereka butuh materi matematika. Nah, dari berbagai hal yang sudah saya bagikan, dari link dari channel YouTube ke anak-anak, ke keluarga, ke orang-orang terdekat agar membantu kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, setelah 4 bulan mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, akhirnya saya berani mengajukan monetisasi channel YouTube saya. Teman-teman itu banyak sekali yang mencapai sebulan, 2 bulan, bahkan sampai berbulan-bulan itu tidak ditinjau channelnya, mungkin tidak layak atau mungkin belum layak channel itu dimonetisasi. Alhamdulillah channel saya 1 bulan pengajuan monetisasi langsung disetujui dan saya dapat email bahwa saya berhak bergabung dengan partner YouTube. Kemudian setelah itu ada mengumpulkan dolar sebanyak $10 agar kita bisa dikirimkan PIN Google AdSense. Nah, $10 itu kalau misalnya nilai rupiahnya adalah 14.000, berarti kita harus mengumpulkan uang sebanyak $140.000 agar kita bisa mengajukan PIN Google AdSense. Nah, PIN itu akan dikirimkan melalui kantor pos yang akan dikirimkan ke rumah kita. Nah, PIN Google AdSense itu akan dikirimkan ke alamat rumah kita sesuai dengan alamat yang sudah kita kirimkan sebagai verifikasi data. Nah, setelah PIN Google AdSense itu sampai ke rumah kita, maka kita bisa menambahkan metode pembayaran
agar penghasilan kita bisa masuk ke rekening kita. Yang pertama, penghasilan kita akan masuk ke Google AdSense sekitar tanggal 12 setiap bulan. Nah, kemudian penghasilan kita akan masuk ke rekening kita itu di tanggal 21 sampai dengan tanggal 26, itu maksimal. Dimana penghasilan kita itu pada awalnya YouTube menyarankan ambang batas pencapaian penghasilan yang bisa ditarik ke rekening adalah sejumlah Rp1.300.000. Nah, di awal saya dimonetisasi pada bulan pertama, saya tidak bisa menarik gaji itu karena penghasilan di bulan pertama setelah saya dimonetisasi hanya sekitar 160.000 sampai 200.000. Kemudian di bulan kedua saya juga berusaha semaksimal mungkin bikin video, tapi ternyata di bulan kedua setelah saya dimonetisasi penghasilan saya belum mencapai Rp1.300.000. Nah, kapan gajian pertama saya itu bisa masuk ke rekening? Yaitu pada bulan keempat setelah saya monetisasi. Nah, jumlah penghasilan itu diakumulasi dari bulan pertama setelah monetisasi sampai ke bulan keempat. Penghasilan saya baru lebih dari Rp1.300.000, yaitu gajian pertama saya berjumlah Rp1.520.000. Itu yang masuk ke rekening ATM saya. Kalian juga bisa menambahkan rekening terserah kalian, rekening yang kalian punya. Tapi saran saya yang biasa dipakai adalah kayak BCA, kemudian kayak BRI, kayak gitu. Nah, yang pertama itu. Kemudian langkah berikutnya adalah saya rutin atau saya sering sekali mengupload video, yaitu 3 hari sekali. Tapi saya belum tahu bagaimana cara mengatur iklan, karena setelah dimonetisasi maka video-video kita akan diberi iklan oleh pihak YouTube. Nah, iklan-iklan itu akan muncul di video kita setelah kita dimonetisasi. Maka setiap video akan muncul iklan dan di video kita akan menghasilkan atau akan muncul simbol dolar hijau. Itu kalau channel kita atau video kita aman. Artinya tidak ada pembatasan iklan dari pihak YouTube. Kalau di channel kita atau di video kita ada dolar yang kuning, artinya ada pembatasan video, yang artinya kita bisa saja tidak dibayarkan video itu jika ada simbol dolar yang berwarna kuning. Nah, setelah dimonetisasi semua video saya, maka saya atur iklannya, saya atur jeda iklannya. Jadi minimal upload video adalah 8 menit. Agar apa? Agar video kita bisa kita atur semau kita, mau meletakkan di mana iklan-iklan itu muncul. Mungkin di menit ketiga, kelima, atau yang terserah kalian. Tapi kalau misalnya video kita yang diupload adalah kurang dari 8 menit, maka iklan yang muncul akan diatur secara otomatis oleh pihak YouTube. Oke, terakhir tentang gaji saya di bulan April ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Jadi bulan April ini saya sudah menarik penghasilan saya di Google AdSense ke rekening saya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya di bulan April ini masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu Rp1.500.000. Lebihnya sedikit ya. Jadi gaji saya itu setiap bulan itu masih berada di ambang batas minimal yang diberikan oleh YouTube, yaitu sekitar 1.300.000 sampai 1.500.000 itu per bulannya. Tapi alhamdulillah bagi saya, karena saya merupakan YouTube pemula yang hanya bermodalkan HP, kemudian HP itu pun HP yang biasa aja, kemudian aplikasinya pun aplikasi biasa aja yang buat ngedit, yaitu saya menggunakan KineMaster, saya menggunakan aplikasi Pixlab untuk mengatur thumbnail saya. Jadi meskipun penghasilan saya masih di ambang minimal dari pihak YouTube, saya bersyukur sekali karena bisa menambah pundi-pundi rupiah dalam kehidupan saya. So, bagi kalian yang pengen tertarik terjun di dunia YouTube, mulai dari sekarang, upload video kalian, mulai dari durasi yang menurut kalian paling maksimal,
Tapi jangan membosankan, biar teman-teman yang nonton video kalian itu bisa subscribe channel kalian dan bisa nonton berkali-kali tentang video kalian. Cukup dari saya sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.